Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sehat ya? Sehat semua, alhamdulillah. Silakan. Sebelum Ibu mulai, silakan salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu. Kegiatan ini, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih sudah memimpin berdoa. Semoga hari ini pelajaran bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Untuk jaringan bagaimana? Ada yang kesulitan jaringan? Tri, jaringan bagus, Tri? Bagus ya? Bagus, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain juga bagus ya. Jadi bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Ya, untuk hari ini yang tidak berangkat, yang tidak mengikuti Google Meet siapa? Dita ya? Riana Imanika Dita ya. Coba Ibu cek satu-satu dulu. Cahyani masih ada? Ya. Rita? Wilda? Hadira. Amelia? Hadira. Tria? Hadira. Laila Aziza ada ya? Casyati ada di situ? Ya, Anissa Melia Hadira. sudah siap mengikuti pelajaran Ibu hari ini ya? Ya, kalau sudah siap, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, kalian itu sekarang sudah kelas 3, pastinya sebentar lagi akan lulus dan mencari pekerjaan, ya kan? Nah, ketika kalian mencari pekerjaan, otomatis kalian harus bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Itu sangat penting sekali, ya. Ketika menulis surat lamaran pekerjaan, kalian juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya, kemudian unsur-unsurnya itu apa saja. Ya, karena itu sangat penting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat semua ya? Udah, Bu. Ya, kalau sudah langsung saja ya, surat lamaran pekerjaan. Kalian pastinya sudah tahu, kalian mengetahui di mana ada lowongan pekerjaan. Nah, kalian otomatis harus segera membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian besok ketika ujian praktek juga kalian disuruh untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Dan ingat, surat lamaran pekerjaan itu ada 2 macam. Ya, yang pertama surat lamaran pekerjaan yang gabung dengan daftar riwayat hidup, dan yang satu lagi surat lamaran pekerjaan yang terpisah dengan daftar riwayat hidup. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dan indikatornya terlebih dahulu. Ya, jadi kompetensi dasarnya yang pertama, ini mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi nanti kalian akan
unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti kalian diusahakan wajib bisa untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Kemudian untuk indikatornya yang pertama yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi nanti dalam menganalisis kalian ditugaskan untuk mencari pada surat lamaran pekerjaan itu unsurnya apa saja, ya, komplit atau tidak, lengkap atau tidak, itu dalam menganalisis. Kemudian setelah kalian menemukan unsurnya, kalian harus bisa membuktikan unsurnya yang mana. Setelah menganalisis dan merancang, nanti kalian harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Namun pada pertemuan kali ini kalian akan membahas sampai ini saja. Jadi sampai menganalisis dan membuktikan unsur kebahasaan. Untuk merancang dan membuat ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, paham ya? Ya, tujuannya apa? Ya, mengapa kalian membahas unsur surat lamaran pekerjaan? Jadi nanti setelah kalian menyimak penjelasan mengenai unsur kebahasaan, jadi kalian harus bisa menganalisis unsur kebahasaan, kemudian dapat membuktikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi ada dua indikator yang harus kalian capai, yaitu menganalisis dan membuktikan unsur kebahasaan. Mudah-mudahan kalian juga sudah membaca materinya, jadi nanti kita tinggal mengulas dan menjelaskan kembali. Nah, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian lihat dan kalian baca, silakan. Siapa yang bisa mengidentifikasi dari surat lamaran tersebut? Kira-kira surat lamaran tersebut itu diajukan untuk siapa? Manajer Sarana Jaya. Ya, jadi ditujukan kepada manajer PT Sarana Jaya. Ya. Kemudian PT Sarana Jaya itu membutuhkan karyawan untuk mengisi di bagian apa? Akuntan, marketing, Ya. dan teknis. Jadi PT tersebut membutuhkan untuk mengisi di posisi akuntan, manajer, marketing dan teknisi. Ya. Nah, ketika kalian mendapatkan iklan lowongan pekerjaan, yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah posisinya. Kira-kira kalian bisa masuk dalam posisi tersebut atau tidak? Kalau kalian bisa masuk, langsung kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian dari surat lamaran pekerjaan itu yang membuat surat lamaran pekerjaan siapa? Ria Ananta. Ya, di situ sudah ada identitas penulisnya. Nah, dalam identitas penulisnya di situ juga harus ditulis secara lengkap. Tapi identitas saja juga tidak cukup, harus ada lampirannya. Jadi lampiran itu untuk memperkuat surat lamaran pekerjaan agar kalian dapat diterima pada suatu PT. Dari contoh surat lamaran pekerjaan itu ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalian akan tahu ya ketentuan-ketentuan dari contoh surat lamaran pekerjaan ini sudah betul atau belum. Ya, ini hanya contoh, banyak di Google banyak contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Namun ketentuannya apakah sudah betul atau belum? Sekarang kita pelajari ketentuan-ketentuan unsur surat lamaran pekerjaan. Coba kita lihat. Yang pertama yaitu bentuk surat yang standar. Nah, bentuk surat yang standar itu maksudnya bagaimana? Coba. Standar dibentuk
surat formal atau surat resmi? Ya, jadi biasanya dalam surat formal atau surat resmi itu ada bentuk yang standar. Bentuk yang standar itu biasanya dinyatakan secara jelas tujuannya untuk apa. Kalau surat lamaran pekerjaan berarti tujuannya untuk apa? Iya, untuk melamar pekerjaan. Tuh, ya itu bentuk surat yang standar. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa yang baik dan benar itu bagaimana, Cak? Menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Nah, menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Harus langsung disampaikan secara jelas. Kemudian bahasa yang baik dan bahasa yang benar itu berbeda. Kalau bahasa yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan apa? Bahasa yang iya, betul. Ya, sesuai dengan EYD. Tapi kalau bahasa yang benar itu bahasa yang sesuai dengan apa? Dengan situasinya. Ya, contohnya misalkan Patria sedang berada di pasar. Ya. Nah, ketika tawar-menawar dengan penjual, Tria menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD. Kira-kira bagaimana? Sesuai atau tidak? Tidak. Iya, tidak, ya. Ya. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, menggunakan kata-kata yang sopan. Maksudnya bagaimana menggunakan kata-kata yang sopan? Dalam surat lamaran pekerjaan harus sopan, sederhana, dan terikat. Nah, ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa bahasanya pun tidak boleh bertele-tele, jadi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu untuk apa? Nah, itu langsung saja dijelaskan pada isinya. Ya, kata-kata yang sopan itu juga tidak boleh apa? Merendahkan. Ibu lanjut pada ketentuan-ketentuan yang selanjutnya. Artinya menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan ketentuan-ketentuan yang keempat ini? Informasi tentang pengalaman dan kemampuan kerja pelamar serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan pendidikan orang yang melamar. Ya, bagus sekali ya. Itu. Jadi maksudnya menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi itu maksudnya berdasarkan informasi itu kalian sesuai pada posisi yang akan kalian lamar. Dan yang selanjutnya menyampaikan maksud surat pada isi surat. Dan kalimat yang jelas pelamar Nah itu ya. Ya. Nah itu ya maksudnya menyampaikan maksud surat pada isi surat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan pada unsur-unsur suratnya. Nah, ini baru ketentuan. Dan yang selanjutnya menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Jadi bisa permohonan maaf, permohonan untuk diterima dalam PT yang sudah ditujukan. Ya. Dan yang terakhir di sini menggunakan penulisan dan tanda baca. Ya. Jadi penulisannya harus bagaimana? Kemudian tanda bacanya yang digunakan apa saja? Ya. Misalkan pada penulisan alamat surat, tanda bacanya itu menggunakan tanda baca apa saja? Ya, bisa dilanjut? Bisa ya. Baik. Yang selanjutnya sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi
pada unsur surat lamaran pekerjaan itu sama saja dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, pada tempat dan tanggal pembuatan surat itu penulisannya bagaimana? Nah, ya letaknya berada di pojok kanan atas. Kalimat. Betul. Ya, dan tidak boleh menggunakan atau diakhiri dengan tanda titik karena itu bukan kalimat. Contohnya, untuk memisahkan alamat pembuat surat dengan tanggal itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, contohnya Papua Barat, 28 Agustus 2020. Nah, itu diletakkan di Pojok kanan atas. ya, betul, diletakkan di pojok kanan atas. Ya, Ibu kira sudah paham pada penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya, ini ada lampiran dan hal. Pada penulisan lampiran dan hal, ini masih banyak yang penulisannya masih salah, ya. Nah, sekarang coba penulisan lampiran dan hal yang betul itu bagaimana? Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Ya, bagus ya. Jadi lampiran dan hal itu tidak boleh disingkat, harus ditulis lengkap, ya. Tuh, kemudian biasanya lampiran itu kan ada 5 lembar atau 7 lembar. Nah, itu penulisannya juga tidak boleh menggunakan angka. Ya. Ini contohnya. Jadi lampiran itu harus ditulis menggunakan huruf. Ya, tidak boleh menggunakan tanda kurung atau menggunakan angka. Paham ya penulisan lampiran? Ya, paham. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Masih banyak ini. Yang selanjutnya, nah ini alamat surat. Di situ yang pertama tidak menggunakan kata kepada. Nah, alamat surat yang menggunakan kata kepada itu biasanya digunakan di mana? Penulisan alamat surat itu kan ada 2 macam, yang di dalam surat dan di luar surat. Kalau yang di luar surat itu menggunakan kata kepada. Tapi kalau yang di dalam itu tidak menggunakan kata kepada. Kemudian yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi maksimal itu 3 baris. Kemudian ini, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Contohnya misalkan manajer PT Sanjaya. Nah, di situ kan ada jabatannya sebagai manajer. Jadi, sebelum kata manajer itu tidak boleh dituliskan jenis kelaminnya bapak atau ibu. Nah, ya misalkan contohnya yang terhormat bapak atau ibu manajer. Nah, itu tidak boleh karena di situ ada jabatannya. Ya, paham? Tulisan jalan juga masih banyak yang salah, masih banyak yang disingkat. Ya, jadi penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Kemudian yang selanjutnya tidak menggunakan titik. Jadi pada alamat surat tidak boleh menggunakan tanda titik di akhir baris. Di masing-masing baris itu tidak boleh menggunakan tanda titik. Kalian bisa teliti di sini Jalan M Yamin nomor 02. Di sini ada tanda koma. Betul atau salah? Tadi Ibu sudah bilang di akhir baris tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun. Ya, berarti ini tanda komanya harusnya dihilangkan. Ya, tuh itu pada alamat surat. Kemudian yang selanjutnya ada salam pembuka.
Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Gampang lah ya, sudah paham lah ya surat salam pembuka. Contohnya nih, dengan hormat, maaf ini seharusnya di spasi ya, dengan spasi hormat baru tanda koma. Selanjutnya ada alinea pembuka. Ya, pada alinea pembuka harusnya dituliskan bagaimana? Yang baik dan sopan. Harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Contohnya bisa kalian cari sendiri ya. Yang selanjutnya ini ada isinya ya. Isinya ada apa saja dalam surat lamaran pekerjaan? Identitas. Ya betul, itu yang paling penting, identitas. Identitas biasanya ada apa saja? Yang pertama ada nama, kemudian tanggal lahir, alamat, terus apa lagi? Bisa email, bisa dimasukkan, kemudian nomor HP, nomor telepon itu juga harus dimasukkan. Nih, isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Dan di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contohnya, maksudnya di sini nama. Nama ini menggunakan huruf kecil. Ya, tidak menggunakan huruf kapital. Diingat-ingat ya. Jangan sampai besok ketika ujian praktek masih ada yang salah menuliskan identitas ya. Ini contoh penulisan identitas dalam isi surat lamaran pekerjaan. Selain identitas ada apa? Ada apa lagi? Dan tujuan. Jelas. Jadi maksud dan tujuannya itu apa? Ya, merupakan maksud dan tujuan, merupakan alasan pelamar melamar pekerjaan. Jadi di situ dijelaskan mengapa kalian melamar pekerjaan di instansi tersebut. Yang selanjutnya menyatakan lampiran tadi bahwa surat lamaran pekerjaan juga harus ada lampirannya. Ya. Nah, lampiran ini untuk mengisi pada yang tadi hal dan lampiran ya. Jadi misalkan lampiran tadi kan ada 4 lembar. Nah, 4 lembar itu mengacu pada ini, lampirannya itu ada berapa jumlah ya. Jadi dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi. Biasanya kan dalam iklan itu ada syarat-syaratnya, ada syarat dan ketentuan untuk masuk ke suatu instansi. Itu yang harus dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian penulisannya bagaimana? Jadi dalam setiap rincian itu diakhiri dengan tanda titik koma ya. Kemudian di akhir lampiran digunakan tanda baca titik ya. Contohnya fotokopi ijazah, kemudian yang sudah dilegalisasi, di sini ada tanda titik koma. Fotokopi kartu tanda penduduk titik koma. Di akhir itu diakhiri dengan tanda titik ya. Yang selanjutnya ini ada penutup. Coba jelaskan di penutup itu bagaimana? Coba Anissa Melia. Mana Anissa Melia, masih mendengar? Nah, coba nih pada penutup itu bagaimana nih? Ya, jadi pada penutup itu harus menunjukkan keantusiasan kalian, menunjukkan semangat kalian untuk bekerja di instansi yang kalian lamar tersebut. Nih contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan
apa namanya, keantusiasan itu ini besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, itu kan sangat antusias ya, ingin sekali masuk ke perusahaan yang kalian tuju. Nah, setelah penutup ada salam penutup. Ini biasanya menggunakan kata apa? Hormat saya itu ya. Ya, tuh penulisannya seperti itu. Hormat saya, koma. Ya, kemudian setelah salam penutup itu ada tanda tangan dan nama terang. Ya, jadi hormat saya, kemudian di bawahnya ada tanda tangan, kemudian ada nama terangnya. Ya. Ini maksudnya tanda tangannya atau TTD-nya ini di bawah hormat saya ya. Ini belum Ibu edit ini, maaf. Lanjut yang berikutnya. Yuk, kita analisis surat lamaran pekerjaan. Yuk, coba kita analisis bersama. Ya, berdasarkan unsur-unsur kebahasaannya. Dari bentuk surat yang standar. Coba surat lamaran pekerjaan ini sudah standar atau belum? Sudah. Sudah ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Apakah surat lamaran pekerjaan ini sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar? Sudah. Sudah ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Sudah juga. Kemudian kata pengantar jelas, singkat, padat, kemudian informatif dan tepat sasaran. Sudah. Penjelasannya bagaimana? Bahwa kata pengantar itu sudah jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Berdasarkan info lowongan pekerjaan yang dimuat di website PT Urip Subur. Ya. Tuh. Kemudian penyampaian maksud. Yuk, penyampaian maksud pada isi surat lamaran itu bagaimana? Apakah sudah menggunakan kalimat yang jelas? Sudah. Sudah. Itu menyampaikan bahwa posisinya sebagai apa jabatannya? Teknisi komputer. Teknisi komputer. Kemudian menggunakan kalimat permohonan atau tidak pada kalimat penutup? Ya. Ya. Mana kalimatnya? Kalimat Harapan permohonan. saya untuk dapat diterima di Ya. PT Urip Subur. Betul. Ya, besar harapan saya untuk diterima di PT Urip Subur. Selanjutnya menggunakan penulisan dan tanda baca. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Sudah. Contohnya tadi ya, nih pada alamat dan tanggal pembuatan surat. Ya, ini sudah sesuai belum? Sudah. Sudah ya. Ini tidak diakhiri dengan tanda Titik. tidak diakhiri dengan tanda titik. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham sehingga bisa dipraktekkan ketika kalian sudah lulus dan akan melamar pekerjaan. Baik, Ibu lanjut. Kalau sudah paham, Ibu bagi kelompok. Karena ini ada 9 anak, berarti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Ya. Nanti di dalam kelompok, silakan kalian diskusikan mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan berdasarkan surat lamaran yang sudah ditentukan nanti. Nah, ini kelompok 1, ingat-ingat, Cahyani, Wilda, dan Rita. Ada ya? Ya, kelompok 2, Amel, Tria, dan Casyati. Ada semua ya? Ya. Kelompok 3 ada Santika, Lala, dan Anissa. Ya, silakan ingat-ingat kelompoknya. Seperti biasa, Ibu akan membagikan link
alamatnya terlebih dahulu. Sebentar, tunggu ya. Ya, silakan. Ya, silakan kalian bisa masuk ke grup masing-masing. Ya, silakan kelompok 1 sudah komplit, sudah lengkap. Ada Wilda, Cahyani, dan Rita. Ya, silakan kalian diskusikan berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu share berdasarkan unsur kebahasaannya. Ya, silakan. Nanti salah satu ada yang memimpin atau menulis hasil diskusinya. Oke? Siap? Kelompok 1, kelompok 3. Ayo Lala, Ica, sama Anissa Melia. Silahkan didiskusikan. Jangan lupa hasilnya ditulis ya. Nanti dipresentasikan. Oke? Ya. Ya, nanti silahkan yang mau mempresentasikan siapa nanti ya. Silahkan dilanjut diskusinya. Kan, Casyati langsung ikut bergabung berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ya, silakan. Anissa Melia sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas atau kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Kelompok 1, silakan. Kalau sudah selesai, silakan kalian pindah ke room yang awal ya. Kalian keluar dari breakout room, kemudian masuk ke room yang awal ya. Silakan, Ibu tunggu di room yang awal. Baik, sudah berada di room awal semua ya. Ya, kalau sudah, mari kita bahas hasil diskusi kalian ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, dari ketiga kelompok itu silakan. Yang mau mempresentasikan siapa? Dari kelompok mana? Ya, perkenalkan dulu. Ya, silakan. Diperkenalkan dulu. Saya dari kelompok berapa? Kemudian anggotanya ada siapa saja? Dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami seperti itu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rufani dari kelompok 1. Anggotanya ada Rita sama Wilda. Unsur kebahasaan, surat yang standar. Di unsur kebahasaan terdapat surat lamaran pekerjaan diingatkan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar. 2. Unsur kebahasaan, bahasa yang baik dan benar sebagai kebahasaan sebagai bahan pertimbangan dalam ini. Saya melampirkan beberapa publikasi. Ya, menggunakan bahasa yang sopan, itu kebahasaan, harapan saya untuk dapat tutup. Demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat besar harapan saya untuk diterima di PT Unjur atas perhatian dan kebijakan Bapak atau Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Salam penutupnya, hormat saya dengan teman bergabung. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, luar biasa, hebat. Ya, jadi itu unsur-unsur ya ada pada surat lamaran tersebut. Silakan, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan kekurangan yang belum ada, menyebutkan beberapa unsur. Ya kan? Tadi pada menggunakan penulisan dan tanda baca itu sudah ada, tempat dan tanggal pembuatan surat sudah ada, lampiran dan perihal juga sudah ada, alamat surat sudah ada, salam pembuka sudah ada, alenia pembuka, kemudian isi penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nah, itu kira-kira yang belum ada yang mana? Fotokopi dan
kemudian fotokopi KTP, riwayat hidup, bekas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, sertifikat keterampilan khusus, surat pengalaman kerja. Nah, itu. Ya, jadi lampirannya jangan sampai tertinggal. Itu surat lamaran pekerjaan. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan luar biasa. Untuk pertemuan kali ini sebelum Ibu akhiri, coba ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kalian hari ini apa? Hasil diskusi hari ini lamaran pekerjaan harus mengandung unsur kebahasaan yang tepat dan sesuai dengan kaidahnya. Ya, itu kesimpulannya dari Anissa Melia. Ya, berdasarkan hasil diskusi hari ini dalam surat lamaran pekerjaan harus mengandung unsur-unsur kebahasaan yang lengkap dan sesuai dengan kaidahnya. Ya, coba ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya, silakan. Saya mohon kesimpulannya disampaikan oleh Tamiati bahwa apabila salah satu kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan ada yang tidak terpenuhi, maka surat lamaran pekerjaan tersebut kurang layak dan mengurangi penilaiannya. Nah, iya, jadi intinya dalam surat lamaran pekerjaan itu unsur-unsurnya harus lengkap. Ya, ingat-ingat itu. Ya, nanti kalian sudah paham. Terima kasih sudah menyimpulkan diskusi hari ini. Nah, jangan lupa ya, silakan setelah ini kalian bisa membuka dan mengerjakan soal mengenai unsur kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, nanti di sana ada 20 soal yang harus kalian kerjakan. Itu saja. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran dengan tertib dan dengan semangat. Ya, jangan lupa ketika kalian bepergian, kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.